warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa qala Allah tabaraka ta'ala fi kitabil mubin wa wastaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberikan umur panjang, kita masih diberikan kesempatan untuk menanam modal amal ibadah kita sebagai ujian dalam kehidupan kita, karena kelak nanti setelah berakhirnya perjalanan kita dalam kehidupan ini, berarti kita akan pulang untuk melihat hasil dari ujian-ujian kita selama dalam kehidupan kita di dunia ini. Maka ketahuilah bahwa di dalam kehidupan ini merupakan sebuah tempat ukur ujinya manusia, tempat untuk di mana diasahnya keimanan seseorang, maka dia akan melalui proses demi proses. Sehingga Allah mengatakan la tarkabunna tabaqan an tabaq. Manusia ini akan melalui fase demi fase untuk mengumpulkan amal ibadah mereka, melalui hasil-hasil ujian mereka dalam kehidupan dunia. Maka setelah akhirnya kehidupan mereka, maka mereka akan kembali kepada Allah untuk melihat hasil dari ujian mereka. Sebagaimana seseorang ketika kuliah atau sekolah, dia mengadakan ujian, setelah ujian dia akan melihat hasilnya, apakah dia naik kelas atau tidak, apakah dia akan naik pada semester berikutnya atau tidak. Begitu ibarat perjalanan kita dalam kehidupan dunia ini untuk menuju kepada negeri akhirat Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sidang salat maghrib yang dimuliakan Allah, kita ketahui bahwa di dalam kehidupan ini ada manusia-manusia, ada model-model manusia yang mana mereka berlomba-lomba, mereka bersemangat di jalan untuk mencari jalan kebahagiaan hidup mereka. Ada yang menyangka bahwa kebahagiaan itu diukur dengan tahta dan jabatan dan kedudukan. Dengan demikian mereka akan meraih sebuah puncak kebahagiaan hidup. Ada yang beranggapan bahwa banyaknya harta, bergelimangnya harta, kemewahan dunia dalam genggaman mereka adalah sebuah jaminan untuk menjamin bahwa mereka lah hidup dalam kebahagiaan itu. Kebahagiaan ini diraih oleh siapapun. Semua manusia berlomba-lomba untuk mengejar hakikat dan arti dari kehidupan ini. Mereka berlomba untuk mengepetik, untuk mengambil hasil kebahagiaan hidup mereka, sehingga dengan berbagai macam cara mereka tempuh. Amin halal, amin haram. Apa dengan cara yang halal atau yang haram, yang jelas mereka ingin bahagia. Maksudnya apa? Mereka ingin mencari segala-galanya untuk demi kebahagiaan anak mereka, istri mereka, bahkan diri mereka. Itu mereka dambakan kehidupan mereka. Ini model baik yang kecil maupun tua, baik yang lanjut usia maupun masih muda, baik dan miskin maupun kaya, mereka berlomba-lomba. Bagaimana caranya mereka untuk mendapatkan hakikat kebahagiaan hidup mereka, sehingga waktu mereka habis
sibuk dengan kenikmatan dan kehidupan dunia ini. Seolah-olah bahwa dunia ini menjadi sebuah genggaman dalam kehidupan mereka. Seolah-olah dunia ini menjamin kebahagiaan hidup mereka. Bahwa dengan demikian mereka berada pada puncak kebahagiaan hidup. Maka ini adalah sebuah kekeliruan yang nyata dalam kehidupan manusia. Maka dikatakan dalam kitab ini oleh Syekh Salim Al-Ajami, sebenarnya judul aslinya itu Ladatut Tawaqubatul Ma'asiyah, kelezatan dalam melakukan ketaatan kepada Allah dan akibat dari sebuah kemaksiatan bagi kehidupan anak Adam itu. Sehingga beliau mengatakan bahwa ada dua model manusia. Ada model dua manusia yang mana mereka berlomba-lomba untuk mengejar kehidupan dunia. Apa kata beliau? Fa innan nasa fi tariqihim ilallah wasir ila daril akhir iftaraqu fariqain wa kanu ala sinfain itsnain. Sesungguhnya manusia, ya, ketika mereka mencari jalan untuk menuju kepada Allah, menuju kepada kehidupan negeri akhirat, mereka risaukan terpecah belah menjadi dua golongan. Jadi ada dua manusia, kata Syekh. Tujuan mereka sama-sama ke negeri akhirat. Tujuan mereka sama-sama mereka kehidupan kenikmatan yang abadi dalam surga mereka, yang Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman. Itu yang mereka cari. Kata beliau, yang model manusia yang pertama adalah sinfun ja'ala ta'ata'a hiya an-nabaras wa talamassa kulla sabila ilaihi wa tahammalul ana fi sabili tamassakum fi ta'atillah yuriduna ridwanallahi wal jannah. Golongan yang pertama adalah mereka menjadikan ketaatan sebagai jembatan, jalan penerang untuk memegang kepada jalan ketaatan kepada Allah dengan usaha dan tenaga mereka, dengan tentu mereka berpegang kepada Quran dan Sunnah, mereka berpegang kepada ketaatan yang sesungguhnya yang Allah inginkan, yang Rasul inginkan. Ini golongan yang pertama. Apa tujuannya? Yuridunallah al-jannah. Mereka menginginkan surganya Allah. Jadi ini golongan yang benar-benar berada di puncak kebahagiaan hidup. Tolak ukur kebenaran, tolak ukur kebahagiaan orang itu bukan diukur dari banyaknya harta. Banyak orang punya harta, pada hakikatnya mereka berada dalam kesengsaraan yang kekal abadi dalam kehidupan mereka. Hubungan mereka dengan istri mereka tidak bagus. Hubungan seorang ayah dengan anaknya tidak bagus. Hubungan seorang ibu dengan anak nggak bagus. Kenapa? Karena apa yang mereka raihkan itu bukan melalui jalan Allah Tabaraka Ta'ala, tapi melalui jalan-jalan syaitan. Sehingga apa yang mereka masukkan dalam perut-perut istri mereka, anak-anak mereka, hal-hal yang haram, maka tumbuhlah daging-daging yang haram, maka jadilah manusia-manusia yang tidak beres dalam kehidupan mereka dalam beribadah kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Sehingga Al-Imam Mas'ud mengatakan, beliau mengatakan, inni la'arifu su'ubal ma'asiyati fi khuliqi zawjati wa dabbati. Sesungguhnya aku mencium bau kemaksiatan itu. Aku melihat tingkah laku istriku dan anakku dan kendaraanku. Ini orang-orang terdahulu melihat tolak ukur apakah sang suami itu benar atau tidak. Dia melihat akhlak istri dan anaknya. Jika anaknya baik, istrinya baik, maka suami ini lurus. Bukan berarti semua. Ini tolak ukur orang terdahulu. Ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap pemimpin dia punya pertanggung jawabnya. Ya, mereka menjadikan ketaatan kepada Allah sebagai tolak ukur untuk menempuh kepada jalan kebahagiaan hidup itu. Sehingga kalau manusia ini terus sibuk dengan kehidupan dunia ini, demi Allah, hati mereka itu keras. Anda bisa menyaksikan di sekitar kita masjid, masya Allah, masjid begitu mewah, tapi kita bisa menghitung segelintir manusia, berapa sof yang datang ke masjid, berapa sof, berapa orang yang sibuk dengan kehidupan dunia, berapa orang yang masih melihat toko-toko mereka, berapa orang yang masih hitung uang mereka, berapa orang yang masih menghitung bisnis-bisnis mereka, tapi mereka tidak pernah menghitung lembaran-lembaran Quran yang mereka baca. Mereka tidak pernah menghitung berapa zikir mereka zikir kepada Allah.
Ini menunjukkan bahwa manusia lebih condong kepada kenikmatan dari kehidupan dunia, sehingga menenggelamkan mereka kepada ketaatan kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Allah mengatakan, wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia melainkan menipu. Ya, penipuan dunia ini membuat seorang suami bakuri saling menghantam, sahabat dengan sahabat yang saling berhantam. Kenapa? Wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Al-ghurur, sekali lagi, dunia adalah menipu. Maka orang yang benar-benar berjalan di atas jalan kebenaran, maka tentu mereka akan menjalankan di atas jalan ketaatan kepada Allah, tentu dengan ketaatan yang murni, di atas keikhlasan kepada Allah. Karena Allah mengatakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan mereka tidak diperintah mereka beribadah kepada Allah dengan keikhlasan, ketundukan. Karena harta yang Anda miliki, kemewahan yang Anda miliki, tahta jabatan yang Anda miliki, demi Allah tidak akan pernah menyelamatkan Anda di hadapan Allah. Semua kesirna belaka. Allah mengatakan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu hartamu, jabatanmu, tahtamu, dan kedudukanmu demi Allah tidak akan pernah menyelamatkan kamu. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Inilah golongan yang pertama. Mereka datang dengan membawa hati yang suci, hati yang penuh ketaatan kepada Allah, hati yang sibuk beribadah kepada Allah, hati yang benar-benar memanfaatkan waktu mereka beribadah kepada Allah, karena mereka menginginkan bahwa kehidupan di akhir beri kekal abadi bagi mereka. Walal akhiratu khairul laka minal ula, karena negeri akhir lebih kekal abadi bagi mereka. Maka Bapak yang dimuliakan Allah, sudahlah, nggak usahlah tidak ini terlalu repot dengan kehidupan ini. Apa yang kita dapatkan hari ini untuk kita beribadah kepada Allah, kita bisa melihat orang-orang yang hidup Allah berikan umur begitu panjang, nggak mati-mati. Ada yang Allah berikan sakit berbulan-bulan dalam rumah sakit, wala mati. Impus kanan kiri, masih nafas terus, walau nggak mati-mati. Maka benarlah kata seorang penyair bila mengatakan, saimtu takalifal hayati wa man ya'ish thamaninan haulan la abalaka yas'ami wa a'lamu ma fil yawmi wa lamsi qablahu walakinnani an ilma fi ghadin ami wa man haba asbabal manaya nalnahu walau nal asbabas samai bisulami wa man yaj'al al ma'ruf fi ghairi ahlihi yudhamdu yadamman alaihi wa yandam lisanul fata lianna lisan al mar'i miftahun qalbihi idha huwa abdam yakur min al fami lisanul fata nisfun wa nisfun fuaduhu wa lam yabqa illa suratul lahmi wad dami. Ini syair ini menggambarkan kepada mereka yang terlalu terbawa dengan kehidupan dunia ini, mereka yang sibuk meminta umur panjang, mereka yang sibuk dengan dunia ini, sehingga Allah memberikan umur panjang kepada mereka. Akhirnya sampailah puncak kejenuhan mereka, sehingga dia bersyair, saimtu takalifal hayati wa man ya'ish. Saimtu, aku bosan, lelah dengan kehidupan dunia ini. Takalifal hayati wa man ya'ish, karena aku telah memikul beban-beban umurku. Aku merasakan sakit, aku merasakan akhir pikunya dunia ini, kesempitan di kehidupan dunia ini. Sedangkan umurku sudah mencapai 80 tahun, walah mati-mati, stres. Ya, inilah manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Manusia itu banyak cincong, banyak ngomong. Wa khuliqal insana halua, dan manusia diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah. Bila mengatakan saimtu takalifal hayati wa man ya'ish thamanina haulan abalak yasami, dia mengeluhkan tentang kehidupan dunia ini. Ya, saimtu takalifal hayati wa man ya'ish thamanina haulan abalak yasami
Wa a'lamu ma fil yawmi wa lam amsi qablahu walakinani ilmi fi ghadin ami. Dan aku mengetahui apa yang terjadi pada hari ini. Aku telah melalui masa-masa itu. Aku telah melakukan ketaatan kepada Allah. Aku melakukan kemaksiatan kepada Allah. Walakinnani an ilma fi ghadin ami. Adapun hari esok saya tidak mengetahui apa yang akan terjadi pada kehidupan saya. Ya. Maka kata Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, beliau mengatakan kepada manusia, kepada kita orang, beliau mengatakan bahwa hari kemarin al-yawm thalath aqsam, hari dibagi menjadi 3. Wal amsi faqad dhahaba fihi, adapun hari kemarin telah berlalu. Semua sejarah kebaikan keburukan telah dicatat dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan sejarah bagi kita kelak nanti. Wa amal yawma fa'amal bihi, adapun hari ini hari hadiah terbesar bagimu, hari untuk engkau beramal, hari untuk memupuk amal Anda, hari untuk sibuk bertaatan kepada Allah, melakukan ketaatan kepada Allah, membaca Quran, beribadah, bersedekah, berinfak, karena Anda masih panjang umur pada hari ini. Wa ghadan la'allahu la tudrikuhu, karena besok adalah hari misterius, enggak mungkin kau akan bertemu dengan hari esok. Ya. Ini menggambarkan kepada kita untuk bahwa kita harus bersemangat dan beribadah kepada Allah, menjadikan ketaatan ini kepada Allah. Kita yang mati umur kita, Pak. Di jalan mana kita akan mati? Karena proses perjalanan kita kepada itu panjang, Pak. Maka berkata Syekh Albani rahimahullah mengatakan, "At-tariqu ila Allah tawilun wa nahnu namdi fihi kasulafat. Walaysa al-ghayatun nasla fi nihayati tariq, walakin al-ghayat an namuta ala tariq." Perjalanan menuju Allah sangatlah panjang. Proses. Ya, hidup kita ini proses. Mati pun akan proses, penghisapan proses, surga neraka pun proses. Panjang perjalanan kita dalam kehidupan untuk menuju ke negeri akhirat itu. Wa nahnu namdi fihi kasulafat, karena kita ini berjalan seperti berjalannya kura-kura. Slow, santai. Ya, at-tariqu ila Allah tawilun wa nahnu namdi fi kasulafat wa laysa al-ghayatun nasla fi nihayati tariq. Bukanlah tujuan kita bagaimana kita sampai pada finish itu, pada puncak ketaatan itu, tidak. Walakin al-ghayat namut ala tariq, bagaimana cara engkau mati dalam jalan istiqomah itu kepada Allah. Bagaimana engkau mati di jalan ketaatan kepada Allah, keistiqoman kita kepada Allah. Karena banyak orang bersemangat beribadah, istiqomah datang menuntut ilmu, duduk majelis ilmu, tapi kita terakhirnya dia berpaling dan kembali kepada kemaksiatan di masa lalu dia. Itulah mahalnya hidayah. Maka kita pupuk dengan iman, dengan menuntut ilmu syar'i. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah kitab yang berjudul Al-Wasailul Mufidul Hayatis Sa'idah. Ya, jalan menuju kebahagiaan hidup, judulnya. Beliau mengatakan apa? Seolah-olah mengatakan dalam kitab tersebut bahwa di antara jalan yang mengantarkan kita pada ketaatan kepada Allah, jalan kebahagiaan kepada Allah, al-ilm. Talabul ilmi, menuntut ilmu Allah. Karena dengan ilmu ini, Pak, kita akan mengerti mana jalan ketaatan sesungguhnya, mana jalan tidak sesungguhnya. Kita akan tahu orang yang baca Quran ini sesuai sunnah atau enggak, orang beribadah kepada Allah sesuai dengan sunnah enggak. Kenapa diukur dengan ilmu? Karena dia berjalan di atas ilmu, sehingga para ulama telah mendefinisikan tentang takwa, masalah ketaatan kepada Allah, mengatakan at-taqwa ala nuri minallah, at-taqwa an ta'mala bi ta'ati ala nuri minallah, takhaf iqaballah. Takwa yang kau melakukan ketaatan kepada Allah, wa tarju thawab Allah, dan mengharapkan pahala dari Allah, ala nuri minallah. Berjalan takwa, jalan ketaatan kepada Allah harus di atas cahaya ilmu kepada Allah tabaraka taala. Ya, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, orang yang paling takut kepada Allah, orang yang paling taat kepada Allah adalah orang yang berilmu. Ya. Dia ingin menzalimi, dia tahu ini ilmu, dia punya ilmu. Dia ingin mengambil harta orang, dia punya ilmu. Dia ingin menggibahkan orang, dia punya ilmu. Dia takut ilmu itu, karena ilmu yang menyetir dia, ilmu yang mengatur dia.
Dengan ilmu itulah dia berjalan di atas jalan ketaatan kepada Allah yang sesungguhnya. Dia terrel Al-Quran wa Sunnah dan sepemahaman para ulama. Maka Allah mengatakan innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Orang-orang yang paling takut kepada hanya ulama, orang yang menuntut ilmu, orang yang duduk majelis ilmu, mereka orang yang paling takut kepada Allah. Maka bapak-bapak bisa bedakan orang yang tidak menuntut ilmu, orang yang menuntut itu jelas sekali perbedaan mereka. Dari tutur bahasa mereka, mereka berjalan dengan ilmu. Tutur bahasa mereka dengan ilmu, senyuman mereka dengan ilmu, ketawa mereka dengan ilmu, jalan mereka dengan ilmu, persahabatan dengan ilmu, bersilaturahmi mereka dengan ilmu. Wallahi semua dengan ilmu. Mereka tahu tata cara dalam semua dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semua dengan ilmu. Dengan demikian, maka mereka golongan pertama, mereka berjalan di atas cahaya ketaatan kepada Allah, ridwan Allah, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, wal jannata dengan surga Allah tabaraka taala. Wa yaf'aluna kullama biwas'ihim taqarrub ila Allah, dan mereka melakukan segala macam apa yang mereka mampu mendekatkan diri mereka kepada Allah tabaraka taala, wa dzalika lihusulil ajril azim. Dengan demikian mereka akan mendapatkan pahala yang besar di hadapan Allah tabaraka taala. Bapak-bapak dimuliakan Allah, salat, ibadah, sedekah, infak, haji dan umrah, segala kebaikan semua akan Allah balas pada hari kiamat. Kenapa? Allah mengatakan al-yawma tujzauna bima kuntum ta'malun. Segala kebaikanmu, segala sujudmu, ibadahmu, infakmu, sedekahmu, perjuanganmu dalam dakwah, segala kebaikan yang kau lakukan dalam kehidupan dunia, Allah mengatakan al-yawma tujzauna bima kuntum ta'malun. Kami akan balas segala kebaikan kamu dalam hulu dunia itu. Oleh karena itu kita hendaklah menjadi orang-orang yang benar-benar menjadi anak-anak dan pencinta negeri akhirat. Ya. Menjadi anak yang selalu mencintai negeri akhirat. Mencetak kematian kita kembali kepada Allah. Meninggalkan segala kemaksiatan kita kepada Allah tabaraka taala. Sehingga jangan sampai kita terpedaya dengan kehidupan dunia ini, melalaikan kita beribadah kepada Allah tabaraka taala. Maka saya sering membawakan perkataan Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan bahwa wartahalatil akhirata muqbilatan wartahalid dunya mudbiratan fa innal yawma fakunu min abana'il akhirati wa la takunu min abana'id dunya fa innal yawma amalun wa ghadan hisabun wa ghadan hisabun wa la amalun. Faya subhanallah. Ini tamparan keras Ali bin Abi Thalib kepada kita, peringatan keras kepada kita. Ali selalu mengingatkan kita agar kita jangan sampai terlena dengan kehidupan dunia. Ada orang yang mencari dunia bertahun-tahun sampai tua belum mengerti tentang sholat, sudah mau mati belum mengerti tentang tata cara sholat, udah detik-detik sakaratul maut baru mikir bagaimana tata cara sholat yang benar, bagaimana beribadah yang benar. Sibuk. Masa muda kemana? Masa muda ente kemana? Ente khayal. Sibuk kita majalah, siukula, Allahi. Kifal hayat, bagaimana kehidupan ini? Maka Allah mengatakan fakunu min abana wartahalid dunya muqbilatan, negeri akhirat akan datang menjemputmu. Wartahalid dunya muqbilatan, dan dunia akan silam pergi meninggalkanmu. Artinya dunia ini akan fana, dunia akan sirna, kita akan meninggalkan segala kehidupan dan kenikmatan dalam kehidupan dunia ini, dan kita akan berhadapan dengan di akhirat. Bapak yang dimuliakan Allah, negeri akhir negeri yang panjang, negeri yang panjang, begitu panjang. Umur kita hanya sekitar 60-70. Terus amal apa yang kita lakukan dalam kehidupan dunia ini? Pengorbanan kita terhadap agama ini apa? Pengorbanan ketaatan kita kepada Allah mana? Terus kita berkhoyal mau masuk surga, berkhoyal ingin mendapat kenikmatan surga dan kuburan. Faya subhanallah. Maka kita mesti merenungkan bersama, karena negeri akan datang menjemput kita. Ahlan wa sahlan negeri akhirat.
Negeri akhirat akan datang menyambut kita dengan penuh gembira. Sedangkan dunia akan mengatakan selamat tinggal. Dunia akan lenyap. Fakunu min abana'il akhirati. Maka engkau wahai manusia, hendaklah engkau menjadi anak-anak dari negeri akhirat ini. Anak-anak yang mencintai kehidupan negeri akhirat. Maka benar kata orang penyair, wa abaru dunya ila ghairiha fa innama dunya lahum mi'bar. Hendaklah engkau menjadikan negeri dunia ini sebagai jalan jembatan untuk menuju kepada negeri akhiratmu, karena engkau akan kelak nanti akan memanen segala amal ibadahmu, baik yang baik maupun yang buruk, engkau akan dapatkan di negeri akhirat nanti. Wala takunu min abana'i dunia. Sekali beliau mengerang, jangan sekali-kali engkau menjadi budak-budak dunia ini. Bayangkan keluar jam 7, balik jam 11 malam. Apa yang dikerjakan? Sibuk dunia. Ada nih kau menangkan nanti. Ya Allah. Udah sampai jam 11 malam, udah capek malam. Mau sholat malam pun gak sempat. Subuh kelolosan. Kenapa? Wallahi hadhihi dunya thaqilah. Dunia ini berat. Kita ini harus hati-hati, Pak. Umur kita berapa sih? Kita melihat orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin belum hilang dalam ingatan kita. Bagaimana jatuhnya pesawat Sriwijaya. Kita melihat ini fakta nyata di hadapan kita. Bahwa umur ini tidak ada yang tahu. Kematian ini misterius, tidak ada yang tahu. Bagaimana mereka berjalan bersenda gurau, semangat, tawa, ceria, membawa barang-barang mereka, menelpon keluarga mereka, memberikan hadiah-hadiah kepada keluarga mereka. Jam sekian kami akan sampai. Nanti kita akan bertemu, kita akan bertemu agenda ini, agenda itu. Mereka pun sama di pramugari dalam pesawat mereka, senyum tawa, selamat datang terbang bersama kami dengan Sriwijaya. Faya subhanallah. Wallahi demi Allah nggak ada sedikit dalam otaknya mati, nggak ada. Dia lagi berkhayal bahwa dia hidup. Wallahi dia hidup dengan style foto selfie. Allahu Akbar. Para Allah mengatakan mereka berangkat bersama, senyum bersama, tertawa bersama, satu pintu, satu kursi, satu pesawat, satu tujuan. Disitulah mereka menemukan ajal mereka. Allah mengambil mereka dalam satu detik, satu waktu, satu hari, satu pesawat, satu jam. Subhanallah. Maka Allah mengatakan fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah pelajaran wahai orang-orang yang berakal, orang-orang yang masih hidup. Lihat. Kau mesti ambil pelajaran. Apakah engkau akan seperti itu kelak nanti atau tidak? Yang jelas mereka sudah berangkat. Yang jelas mereka telah berangkat, mereka telah melalui fase-fase ujian hidup mereka di dunia. Yang jelas mereka berangkat melihat hasil ujian-ujian mereka di dunia dahulu. Mereka akan melihat apakah baik atau buruk. Mereka akan menyaksikan pada saat itu. Dan kita belum tahu. Dan kita nggak tahu kapan kita ini sedang ujian, Pak. Kita ini sedang diuji, sedang menjawab ujian, sedang uji. Proses menjawab ujian, kita sedang berpikir dalam menjawab jawaban, sedang berpikir menyiapkan jawaban, apakah jawaban yang benar dengan jujur atau jawaban kecurangan. Ini sedang kita melakukan melalui fase-fase itu. Tapi jelas mereka sudah berangkat dahulu meninggalkan kita, sedangkan kita Allah kasih peringatan kepada kita untuk mengambil pelajaran agar kita siap-siap menyongsong masa depan yang akan datang menjemput kita. Ya. Kemudian wassalamata minal fitani wal uqubah. Dan orang yang berjalan di atas jalan ketaatan kepada Allah, maka mereka akan terselamatkan dari fitnah dan azab. Mereka terselamatkan.
Karena orang yang di atas ketaatan kepada Allah, demi Allah, mereka tidak akan pernah goyang dengan apapun dalam sekitar mereka. Fitnah terjadi kanan kiri, mereka istiqomah. Mereka tidak sibuk ini, sibuk itu, enggak. Mereka bagaimana sibuk sholat 5 waktu yang mereka jaga, sibuk baca Quran, sibuk berinfak, sibuk bersedekah, sibuk mengajar anak-anak sekolah, sibuk memberikan pelajaran, sibuk datang pengajian, sibuk mendengar pengajian, sibuk mengajak saudara-saudara ke pengajian. Itu kerjaan mereka. Kenapa? Karena mereka berjalan di jalan ketaatan kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Kenapa? Karena mereka yang mereka harapkan adalah surga, yang mereka harapkan adalah keridhaan Allah, kasih sayang Allah. Itu mereka harapkan kehidupan mereka. Mereka tidak berharap dengan kemegahan kehidupan dunia. Mereka tidak berharap dengan partai politik, sibuk politik. Enggak. Yang jelas mereka sibuk ketaatan kepada Allah. Karena yang akan mereka mati nanti yang diminta pertanggungjawaban, mereka yakini bahwa amal ibadah mereka apakah baik atau buruk. Yang jelas mereka akan bawa menghadap Allah Tabaraka Ta'ala. Wan najata hina luquf baina yadillah, dan mereka akan terselamatkan ketika mereka berdiri berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau Ali bin Abi Thalib mengatakan tadi, fa innal yawma amalun wa ghadan hisabun wala amalun. Oleh karena itu hari ini engkau hendaklah beramal, karena kelak nanti engkau akan dihisab oleh Allah Tabaraka Ta'ala. Akan hisab amal-amal kita, diproses kita punya amal. Satu persatu akan ditampakkan. Sehingga Allah mengatakan yauma tud'un nasu kullaima ma kitabihim. Pada hari itu manusia akan dipanggil bersama kitab-kitab mereka, catatan mereka. Yauma tud'un nas. Pada hari itu manusia akan dipanggil, dikumpulkan sesuai dengan catatan amal mereka. Fulan baik atau tidak, fulan buruk atau tidak, enggak. Semua dicatat Allah Subhanahu wa taala, akan diproses satu persatu. Maka dikatakan pada padang mahsyar, nanti di sana kita akan berdiri selama 50.000 tahun. Khamsina alfasan, 50.000 tahun. Sedangkan satu hari 1.000 tahun. Dan nanti setelah dia proses amal, melalui jembatan Shiratal Mustaqim, melalui pemeriksaan amal, catatan amal, setelah beres semua amal kita diperiksa, maka kita akan berada pada jembatan terakhir yang dikatakan Rasulullah SAW, jembatan Qintarah. Jembatan Qintarah itulah jembatan terakhir, disitulah pintu surga dan neraka berdiri di hadapan kita. Maka segala kebaikan dan keburukan akan dibalas. Kita pernah nampeleng orang, nanti ditempeleng di situ. Ya, kita pernah mengambil hak orang, di situ akan dikembalikan haknya. Kita pernah berghibah orang, akan diungkap semua. Maka dalam dia katakan dalam sebuah riwayat bahwa nanti ada fulan, dia datang sudah melihat proses panjang sampailah kepada jembatan Qintarah. Ketika kakek ingin masuk ke surga, maka dipanggil, stop ya fulan. Kaget, kenapa? Katalah, kenapa kau disuruh dia stop? Ya Allah, dia pernah mengambil harta saya, mengambil tanah saya, mengambil uang saya. Oh, terus saya mau ambil pahala sholat. Oke, ini orang ini ibadah, masya Allah. Akhirnya diambil pahala sholatnya, dikasih ke dia. Dia mau lanjutkan lagi, stop, katanya. Fulan, kenapa lagi dia? Dia pernah menempeleng saya, dia pernah menampar saya, dia pernah menggibah saya. Terus saya mau ambil pahala sedekahnya. Ya khairlah kalau itu, ambil pahala sedekahnya. Mau masuk lagi surga, stop. Terus menerus. Kenapa lagi dia? Ini jahil ini orang. Sering mengumbar aib saya, menjelekkan saya. Bila saya begini padahal enggak pernah. Terus saya mau ambil pahala Qur'annya. Ya khair, fadhol, khud, ambil. Sampai semua selesai diambil pahalanya. Mau masuk surga enggak bisa lagi. Semua amal sudah selesai. Kata Allah, fa'utliquhu finnar, lemparkan ke dia ke neraka jahanam. Udah selesai amalnya kok. Berarti apa yang terjadi, Pak? Jangan macam-macam di dunia. Ya. Kita rajin ibadah, kita rajin sholat,
Tapi kita harus melihat hablum minallah wa hablum minan nas, harus ingat. Hablum minallah oke, hablum minan nas apa? Hak-hak manusia dikembalikan. Kezaliman apa yang dilakukan kepada manusia harus kita minta keadilan di dalam kehidupan dunia ini. Yang takut pasti orang yang melakukan ketaatan kepada Allah. Orang berilmu, Pak. Kalau orang tidak berilmu, mana mereka pikir masa bodoh. Tapi saya yakin bapak-bapak yang duduk di majelis ini insya Allah berpikir. Mau melangkah mikir, ya Allah apa yang pernah lakukan. Jadi Pak, apa yang pernah kita utang sama siapa? Kezaliman yang pernah kita lakukan, segera kita minta Pak. Kalau kita antara Allah yang jelas, kita bertobat, selesai perkara, selesai urusan, wes aman. Perkaranya hablum minan nasnya mana? Allah nggak ikut campur hablum minan nas. Oh itu urusan kau sama dia kok. Urusan itu sama dia, bukan anak. Inti urusan sama dia. Dia ridha enggak? Kalau dia ridha foto, nggak ridha ya khair. Wassalam ente. Maka ya setiap diri kita menintrospeksi diri kita. Ya. Karena waqadan hisab. Akan hisab oleh Allah tabaraka taala. Ya Allah katakan al-yauma tujzauna bima kuntum ta'malun. Pada hari ini akan dibalas segala kebaikan dan keburukan, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penentunya jalan kintoro. Panjang. Makanya dikatakan at-tariq ilallahi tawilun. Perjalanan kalau panjang. Di dunia ini panjang kita hadapi cobaan, fitnah, cobaan, bencana, bala. Belum lagi di kuburan, pertanyaan yang bertubi-tubi dari para malaikat. Habis itu kita dibangkitkan di padang mahsyar. Kita berdiri mempertanyakan amal kita. Panjang Pak. Jadi ya udahlah Pak. Kalau itu udah berpikir seperti itu, apalagi yang kita kejar dalam dunia ini? Dunia sekedar hidup Pak. Dunia hanya sekedar hidup. Yang penting kita bisa makan, bahagia, selesai sudah. Sibuk ibadah sudah kita orang. Tapi kata Rasulullah SAW, inni akhafu alaikum yaftah zaharatu minad dunia. Sesungguhnya yang aku takutkan kepada umatku ini adalah di mana Allah bukakan pintu bunga-bunga kehidupan dunia mereka. Fatanafasu, mereka akan berlomba-lomba. Dan mereka menyetrukun atau mereka meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gengsi. Ada punya mobil ini panas sebelah pinggir punya mobil, ada punya motor ini panas punya motor. Ini naik jabatan ini panas. Wallahi ya dunia Allah. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ada punya HP baru ini panas pinggir punya HP baru. Wallahi hadhihi dunya, ad-dunya mata'ul ghurur. Menipu, membuat mata tertipu satu sama lain. Ada yang nikah istrinya 3, panas saya. Masa dia nikah istrinya 3? Masa nggak bisa. Panas akhirnya. Semua dunia. Ya Allah ya Rabbi, hakada dunia. Ad-dunya darul imtihan, darul ibtila. Dunia ini tempat diujinya manusia. Makanya Rasul mengatakan, mali wali dunia illa karakibin yastadilu tahta syajaratin thumma raha wa taraka. Kata Rasulullah, apalah peduliku terhadap kehidupan dunia Rasulullah. Aku tidak peduli dengan kehidupan dunia, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena dunia ini bagi aku seperti ada orang musafir yang melakukan perjalanan jauh. Yastadilu tahta syajaratin, dia beristirahat di bawah naungan pohon tersebut. Tsumma taraka roha, setelah keletihan dan kelelahan hilang, roh wa taraka, dia berjalan dan meninggalkan pohon tersebut. Itulah kehidupan dunia. Kata Rasulullah, kalau bagiku aku tidak mendulikan kehidupan dunia. Rasulullah manusia paling zuhud dalam kehidupan dunia ini. Rasulullah kadang nggak makan, ikut perutnya pakai batu, bajunya dijahit. Wallah kita orang, baju sekali laundry, naudzubillah, gonta ganti. Rasulullah baju dijahit sendiri. Itulah kehidupan. Maka mana kata Rasulullah, apalah peluku terhadap kehidupan dunia. Mungkin kita pernah dengar seorang sahabat, ya Sayyid bin Abi Waqqas, ya, dia pernah sama istrinya saling tukar apa sarung. Ya. Paginya dia pakai sarungnya, siangnya dia pakai.
karena nggak ada pakaian. Sarung saling tukar. Ya Allah, kalau kita sekarang sarung 1 bulan 2 bulan jadi kain lap kita orang jadikan. Ya. Habis Pak. Sedikit lagi ya. 2 menit. Golongan yang kedua adalah wasinfun akhir jalal ma'asatil qa'idu lahum wa mata'u anfusum bimaladzati dunya ala hisabi ta'atillah wartakabul ma'asiyadununa annahum tajribu lahum sa'adah. Golongan yang kedua bahwa mereka menjadikan maksiat sebagai panglima terdepan bagi mereka dan mereka menikmati kehidupan dunia ini seolah-olah itu menjadi suatu jalan kebahagiaan yang mengantarkan mereka kepada kebahagiaan hidup. Pada hakikatnya itu kemaksiatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksudnya apa Pak? Dunia mereka kumpulkan dengan jalan haram haram pentingkan sedekah. Meeting ini dan itu. Ini golongan ya. Jadi mereka ingin mencari kebahagiaan hidup dengan bermaksiat kepada Allah. Ingin mencari ketenangan hati, kelapangan dada. Tapi pada hakikatnya mereka sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semoga apa yang saya sampaikan pada maghrib ini berkah bagi diri saya dan para jamaah. Sini baru 4 baris sebenarnya ini. Saya sudah siapkan 2 baris, 2 lembar, tapi ya qadar Allah baru 4 baris Pak. Insyaallah di lain waktu kita bertemu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.